yang alhamdulillah dalam kesempatan ini atau sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah Allah, fi baitillah min buyutillah, di Masjid Jami' Al-Muqarrabin, dalam rangka acara subuh gabungan yang diselenggarakan DMI Kelurahan Jatinegara Kaum. Doa kita semua, semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini senantiasa Allah menurunkan rahmatnya bagi kita, dan selesainya acara ini kita mohon maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa maksuma. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, para asatizah, para hujat yang berbahagia, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kehidupan. Setelah semalam ketika kita memejamkan mata kita, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 sampai 8 jam, kesadaran dan aktivitas kita berhenti untuk tidur yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur adalah gambaran kematian seseorang. Terjaga bangun tidur adalah gambaran kebangkitan kita nanti di yaumil qiyamah. Kita bersyukur Allah masih membangunkan kita hari ini untuk hidup kembali, untuk terjaga kembali. Berapa banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya setiap kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan lagi kami setelah kematian, dan kepadanya kami kembali. Jadi ketika kita bangun tidur, terkadang kita tidak sadar. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa jadinya kalau kita tidur dan tidak bangun lagi? Mungkin di masjid-masjid, di musolah-musolah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya bangun tidur, tapi kita juga bersyukur kepada Allah masih diberikan kesadaran, masih diberikan taufik dan hidayah, sehingga kaki kita langkah kita ringan untuk menuju salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Jami' Al-Muqarrabin. Mudah-mudahan sekali lagi awal hidup kita hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat bimbingan sampai datangnya nanti malam kita memejamkan mata kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, bicara kematian dan kehidupan adalah berbicara sesuatu yang memang harus kita ketahui. Kita ketahui bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita sebagai manusia hidup 2 kali dan mati 2 kali. Jadi kita sebagai manusia dijelaskan dalam Al-Quran itu matinya 2 kali, hidupnya dua kali. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya mati. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, maka kemudian kami hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian kami matikan. Tsumma yuhyikum, kemudian kami hidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un,
dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dikembalikan. Jadi sebelum kita hidup hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada, mati, dan dalam prosesnya kita semua ini hakikatnya terbuat dari apa, Pak? Dari turab, dari tanah. Makanya ada beberapa mubalim mengatakan ini semua manusia terbuat dari tanah. Kalau yang kelakuannya macam-macam itu buatnya dari tanah sengketa, katanya, Bu. Ada juga hidupnya yang maunya, kata Ustaz Abdul Somad ini, ya, hidupannya mau enak aja, nebeng aja sama orang, itu dulu ciptaannya dari tanah longsor, katanya. Ada juga orangnya yang susah hidupnya, bukan karena Allah menakdirkan hidupnya susah, itu dulu diciptakan dari tanah garapan. Nah, mudah-mudahan kita ini semua, ya, orangnya tenang, soleh, soleha, hidupannya baik, ini diciptakan dari tanah bersertifikat kali ini. Jadi kita semua diciptakan dari tanah. Nah, kemudian dari tanah tersimpan di dalam sulbi seorang laki yang namanya nutfah, yang bercampur dengan ovarium yang disimpan oleh seorang perempuan. Jadilah percampuran antara nutfah ini menjadi alaqah, yaitu setetes darah. Dari alaqah Allah ciptakan mudghah. Di dalam hadis disebutkan proses kejadian manusia itu 120 hari. 40 hari pertama adalah nutfah. 40 hari kedua yaitu alaqah. Kemudian 40 hari yang ketiga adalah mudghah, segumpal daging. Maka kemudian Allah kirimkan malaikat, ditiupkanlah ruh pada bakal janin ini, kemudian ditentukanlah ajalnya, rezekinya, dan kehidupannya. Kita semua sama mengalami proses itu tentunya, yaitu dari nutfah, alaqah, dan mudghah. Maka setelah itulah Allah berikan kehidupan kepada kita. Nah, inilah kehidupan awal yang Allah berikan ruh kepada janin dalam proses kehidupan itu. Ada yang hidupnya sampai hari ini, ada yang hidupnya hanya seminggu, ada yang hidupnya setelah dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya. Nah, setelah proses janin ini selesai, 9 bulan 10 hari, maka Allah mengeluarkan kita semua dari perut-perut ibu kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kita semua sama, Pak. Allah keluarkan dari perut-perut ibu kamu itu nggak ada ilmu, nggak tahu apa-apa. Cuma untuk tetap survive, Allah berikan kita itu telinga untuk mendengar. Allah berikan mata, dan Allah memberikan perasaan. Dengan modal itulah kita bisa bertahan hidup. Kita tahu bagaimana panca indera yang Allah berikan ini untuk kita dapat bertahan di dalam kehidupan ini. Nah, jadi proses kehidupan manusia itu sama semua. Kita semua yang hadir tentu harus menyadari bahwa sebelum kita hidup hari ini, yaitu kita dalam keadaan tidak ada. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia itu pada satu masa yang ketika itu manusia belum disebut. Jadi belum ada yang namanya Pak Andi, belum ada, nama kita belum ada. Ketika itu Allah ciptakan, begitulah proses kejadian. Nah, hari ini kita nikmati hidup kita yang pertama. Artinya dalam hidup ini Allah berikan kesempatan kita hidup untuk di dunia. Setelah hidup di dalam rahim orang tua kita di bulan kelima atau di bulan keempat.
Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu dalam hidup di dunia ini yang akan pasti datang adalah kematian nanti. Oleh karenanya kita perlu tahu untuk apa Allah ciptakan kita hidup di dunia ini. Di dalam surat Az-Zariyat jelas dijelaskan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita setelah Allah ciptakan, maka hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bukan dalam pengertian yang sempit, ya, tapi ibadah dalam pengertian yang luas. Seperti tadi ketika kita semalam melaksanakan doa untuk tidur, itu bisa ibadah kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan adab-adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk berjamaah juga bernilai ibadah, bekerja ibadah. Memang arti ibadah dalam pengertian yang khusus adalah pengabdian ketaatan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah secara ritual. Tapi di luar itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karenanya marilah kita manfaatkan kesempatan hidup dan kehidupan ini sebaik-baiknya. Karena hidup di dunia ini hanyalah sekali. Nanti kita akan hidup lagi ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya berapa, Pak? Bayna sittina wa sab'ina sana. Hanya 60 sampai 70. Nah, kalau yang hari ini umurnya 69, 11 bulan 29 hari, tinggal 1 hari lagi. Nah, kita bersyukur. Bukan banyaknya umur, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan usia kita, kehidupan kita untuk bermanfaat, baik bagi diri kita, keluarga maupun masyarakat kita. Ketika kita niatkan untuk ibadah, maka itu akan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang kami hormati, ada pesan yang tentu perlu kita renungi dalam kehidupan ini, yaitu pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis disebutkan, atani Jibrilu alaihi salam faqala. Ketika itu datang pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril alaihi salam dan berkata, ish masyikta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, kata Nabi, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Meskipun khitabnya ini ditujukan kepada Nabi, tapi ini juga berlaku kepada kita sebagai umatnya. Pasti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Hari ini kita melakukan kejahatan, mereka aja berbuat jahat, saya tidak mau berbuat baik. Pasti ini cerminan dari Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, keburukannya pun akan kembali kepada dirinya. Dan tidak kebaikan itu akan kembali pada diri kita sekalian. Jamaah sekalian yang kami hormati, jadi pendek, jadi saya mohon maaf. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bisa saya sampaikan. Saya berpesan pada diri saya untuk selalu, dan kepada para hadirin sekalian, marilah kita tebar kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekaligus saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.